Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman menonton video kali ini. Perkenalkan saya Bayu dari KPPN Sekayu dan selamat datang di Skypedia episode ke-8. Di video kali ini kita akan membahas terkait pengembalian belanja tahun anggaran berjalan ya. Nah, pengembalian belanja tahun anggaran berjalan itu terdiri dari 4 bagian. Pertama, Bapak Ibu membuat kode billing melalui interkoneksi Sakti ya MPN ya, Sakti dan MPN. Lalu kedua, Bapak Ibu selaku bendahara mencatat SSPB tadi, bukti setornya ke Sakti. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu membuat SPP-nya. Lalu yang keempat, Bapak Ibu mengajukannya ke KPPN. Lalu kita akan membahas teknisnya dari KPPN. Nah, untuk yang terakhir itu kita akan khusus untuk teman-teman di KPPN. Nah, yang bagian pertama ini kita akan membahas terkait gimana sih cara membuat kode billing interkoneksi dari MPN. Nah, mohon izin terlebih dahulu untuk share screen. Baik, untuk di part yang pertama kita akan membahas terkait pembuatan billing pengembalian belanja melalui interkoneksi Sakti dan MPN. Nah, jadi sekarang Sakti itu sudah terhubung secara sistem ya dengan MPN, modul penerimaan negara. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi ke websitenya MPN secara terpisah. Cukup dari Sakti saja untuk membuat kode billingnya. Nah, ini deskripsi umum ya. Kita lanjut lagi ke pertama, Bapak Ibu seperti biasa login ya dengan tahun anggaran berjalan tentu saja, lalu ke bendahara, setoran, lalu membuat kode billing interkoneksi. Nah, ini adalah tampilannya ya Bapak Ibu. Jadi ke bendahara ya, modul bendahara, lalu menu setoran ke bagian membuat billing interkoneksi, lalu klik tambah. Nah, apabila ada masih loading ya, masih loading atau tampilan tidak muncul, mohon ditunggu saja karena mungkin ada gangguan dengan koneksi Bapak Ibu atau mungkin servernya sedang kebanyakan yang akses gitu sehingga mohon ditunggu saja gitu. Nah, selanjutnya setelah klik tambah, Bapak Ibu pilih jenis setorannya apa ya, yaitu pengembalian belanja. Lalu selanjutnya Bapak Ibu pilih jenis SP2D-nya ya, nomor SP2D bersaldo. Nah, Bapak Ibu silakan cek nomor SP2D yang ingin dilakukan pengembalian belanjanya. Nah, kalau nomornya tidak ada di sini, jangan khawatir, berarti itu sudah tidak ada saldonya. Jadi ada LS bendahara bersaldo atau non LS, nah yang bersaldo. Nah, kalau ternyata tidak bersaldo ya secara sistem tidak bersaldo maka di skip aja ini ya. Baik, kita lanjut. Nah, lalu diisi keterangannya, lalu diisi kode KPPN, sumber dananya RM atau PNBP, lalu cara penarikannya RM multi years atau tidak, terus nomor registernya. Nah, kalau Bapak Ibu nggak tahu, ini adalah defaultnya ya. Jadi, kalau bingung nih, ya contoh saja yang ini gitu ya. Baik. Lalu pilih NPWP-nya, ya, lalu pilih NPWP-nya, lalu setelah itu silahkan klik setorannya mau non tunai atau tunai ya ke teller atau tidak atau melalui CMS ya berbagai macam caranya untuk membayar kode billing itu mungkin Bapak Ibu bendahara sudah lebih tahu ya. Kita lanjut lagi ke pilih programnya. Nah, pilih program ini jangan sampai salah ya Bapak Ibu karena nanti saldonya nggak masuk ke RO atau program yang sesuai nanti jatuhnya ya. Nanti kalau mau revisi Pagudipa nanti kan kalau antar program harus ke DJA ya harus lebih panjang lah runtutannya kalau sampai salah di antara program kegiatan output dan lokasi ini. Nah, lalu selanjutnya pilih akun ya kode akun yang akan dikembalikan. Nah, nanti munculnya itu ada dua akunnya ya misal Bapak Ibu mengembalikan akun perjalanan dinas terkait dinas rapat nih ya kan 524119. Nah nanti di neraca Bapak Ibu tuh akan munculnya dua ya di neraca percobaannya munculnya dua yaitu di debit dan di kredit. Nah, jangan bingung karena itu nanti yang di debit itu allotmentnya dua ya aset kewenangannya itu dua sedangkan yang di kredit itu kewenangannya tujuh nanti akunnya itu memang sama tapi deskripsinya berbeda satunya belanja misal belanja perjalanan dinas lalu yang di kreditnya itu adalah pengembalian belanja perjalanan dinas gitu jadi jangan khawatir nanti akan diproses oleh KPPN. Nah, baik selanjutnya setelah pilih akun Bapak Ibu memilih detail COA seperti biasa ya, detail COA tinggal klik tambah, lalu klik titik tiga di sini, lalu pilih detail COA-nya, lalu setelah itu silakan pilih itemnya ya, silakan pilih itemnya, lalu isi nilainya berapa, lalu klik simpan. Nah, lalu setelah diklik simpan, lalu yakin nggak nih untuk menyimpannya ya, klik ya aja gitu untuk menyimpan dari kode billing interkoneksi ini gitu loh. Nah, lalu setelah itu ada status kode billingnya dan statusnya gitu ya. Ada nomor kode billingnya dan statusnya. Nah, silakan Bapak Ibu yang selanjutnya
tinggal bayar aja gitu loh ya, tinggal bayar aja melalui platform tujuannya. Nah, lalu pembayaran kode BRIS itu bisa bermacam-macam, bisa pakai QRIS ya atau bisa ke teller melalui tunai tadi ya. Nah, kalau Bapak Ibu pengen melalui QRIS bisa, nanti diklik saja di sini kan ada di kolom aksi itu ada namanya buat QRIS. Nah, silakan diklik aja nanti akan muncul pilihan banknya, lalu setelah pilihan bank yang muncul nanti akan muncul kode QRIS-nya. Nah, silakan Bapak Ibu menggunakan VA di bendahara masing-masing ya, tinggal di-scan saja lalu dibayar gitu ya. Nah, nanti statusnya akan berubah menjadi sudah terbayar dengan ada NTPN-nya, nomor transaksi penerimaan negara gitu kan, dengan NTB-nya juga yang akan direkam oleh Bapak Ibu bendahara di video selanjutnya gitu ya. Di video selanjutnya. Nah, nanti di sini tinggal pilih kode billing interkoneksinya, lalu setelah dipilih lalu tinggal diisi ini otomatis ya. Nah, untuk tanggal SSPB dan tanggal jurnal, kalau Bapak Ibu bingung silahkan disamakan saja ya dengan tanggal pembayaran tadi. Lalu keterangannya tinggal isi kode billing apa gitu ya. Lalu bagian kirisnya ini akan otomatis terisi lalu tinggal klik simpan. Nah, nanti otomatis dia akan masuk ke GLP Bapak Ibu, ke bagian neraca yang tadi saya bilang tadi. Nanti akan muncul akun allotment dengan kewenangan 7 ya, dengan kewenangan 7 di sisi kredit harusnya. Nah, silakan Bapak Ibu periksa ya di neraca masing-masing bisa melalui Monsakti, lalu tarik di bagian laporan keuangan, akuntansi dan pelaporan, lalu laporan keuangan, pilih laporan keuangan utama ya, lalu pilih neraca percobaan atau neraca. Nah, silakan Bapak Ibu cek nih apakah sudah muncul atau belum poin allotment tadi ya. Nah, itu untuk pengembalian belanja berupa penyetoran kode billing ya, kode billing NTPN, kode billing MPN ya yang akan kita bahas selanjutnya yaitu adalah terkait juknis pengembalian belanja atau perekaman dari SSBB tadi ya, oleh modul bendahara dan gimana cara bikin SPP-nya gitu ya. Baik, mungkin cukup sekian di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan sampai detik ini. Apabila ada salah kata atau kekurangan saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup dengan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.